Afghanistan adalah sebuah negara pegunungan yang tidak memiliki akses laut, terbelah oleh jajaran terjal yang mengisolasi wilayah-wilayah luas dan membentuk komunitas yang hidup seakan terpisah satu sama lain. Negara ini berbatasan dengan Pakistan, Iran, Tiongkok, dan beberapa bekas Republik Soviet. Namun di dalam negeri, jarak tidak hanya dihitung dalam kilometer, melainkan juga dalam tradisi, bahasa, dan cara hidup. Meski ada kota-kota seperti Kabul dan Herat, sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, tempat adat istiadat, bukan pemerintah yang menetapkan aturan. Setelah puluhan tahun konflik, banyak keluarga belajar untuk diam, sulit percaya, dan memahami bahaya berbicara terlalu terbuka. Di beberapa rumah, bahkan kata-kata tertentu bisa mendatangkan masalah. Namun demikian, roti tetap dipanggang setiap hari, anak-anak bermain dengan apapun yang mereka temukan, dan hari-hari raya menandai berlalunya tahun. Di tengah keheningan dan upaya bertahan hidup, seperti apa kehidupan sehari-hari di negeri yang dibentuk oleh perang dan tradisi? Di tempat waktu seakan membeku gunung, salju, dan ketabahan. Berpegang erat pada tanah. Wilayahnya terdiri dari pegunungan tinggi, dataran kering, lembah subur, dan kawasan gurun. Lebih dari 3/4 negara ini tertutup oleh rangkaian pegunungan yang membentuk iklim sekaligus cara hidup banyak komunitasnya. Rangkaian pegunungan yang paling mudah dikenali adalah sistem Hindu Kush, yang melintasi sebagian besar wilayah dari timur laut ke barat daya. Pegunungan ini menjulang hingga ketinggian lebih dari 7.000 meter. Puncak tertingginya bernama Naushak dan berada dekat perbatasan dengan Pakistan. Pegunungan ini telah menyaksikan berbagai invasi, peperangan, dan perpindahan manusia. Dan di banyak daerah, kondisi alam membuat seluruh populasi tetap terisolasi selama berabad-abad. Desa-desa berada di tempat-tempat di mana perjalanan waktu terasa hampir tidak mengubah apapun. Arsitektur, cara hidup, dan kebiasaan harian terjaga tanpa perubahan besar karena akses yang sulit dan kondisi iklim yang menghambat kedatangan orang luar secara sering. Salah satu kawasan paling mengesankan di negara ini adalah Band-e-Amir, yang ditetapkan sebagai Taman Nasional pertama Afghanistan. Kawasan ini terdiri dari 6 danau alami berwarna biru tua yang terbentuk dari mata air pegunungan, dan dikelilingi formasi batuan yang memberi kesan seolah berada di tempat yang tidak biasa. Kelompok danau ini berada di Provinsi Bamiyan, wilayah yang juga memiliki makna sejarah yang penting bagi negara. Geografi Afghanistan, dengan lereng curam dan tanah berbatu, membatasi pembangunan infrastruktur di banyak daerah. Meski begitu, di kawasan-kawasan terpencil ini, banyak keluarga berhasil mempertahankan cara hidup yang bertumpu pada tanah, sumber daya alam, dan saling dukung antar tetangga. Kondisi cuaca bisa sangat ekstrem. Di daerah pegunungan, musim dingin berlangsung lama, dengan turunnya salju yang memutus jalan dan mengisolasi desa-desa selama berminggu-minggu. Keluarga yang tinggal di tempat-tempat ini harus bersiap setiap tahun untuk bertahan dalam periode panjang tanpa bisa meninggalkan rumah. Di beberapa wilayah, orang-orang memenuhi kebutuhan sendiri dengan menyiapkan kayu bakar, menanam pangan dengan cara tradisional, dan menyimpan segala yang dibutuhkan untuk bulan-bulan dingin. Isolasi yang dipaksakan, ini menjaga cara hidup yang di tempat lain sudah lenyap. Rumah-rumah sering dibangun dari bata tanah liat atau batu, tanpa pemanas modern atau sistem listrik yang stabil. Kekurangan layanan bukan pengecualian melainkan ciri umum di banyak wilayah negara. Perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan terlihat jelas. Di kota-kota seperti Kabul, Herat, dan Mazar-e-Sharif, jalan beraspal, jaringan telepon, dan rumah sakit telah dibangun dan beroperasi dengan standar yang lebih mendekati harapan untuk sebuah ibu kota. Sebaliknya, lebih dari 70% penduduk tinggal di daerah pedesaan, di mana ketiadaan air bersih, listrik yang konsisten, atau pusat kesehatan yang layak adalah hal yang biasa. Banyak wilayah ini bergantung pada jalan tanah yang menjadi tidak bisa dilalui ketika hujan turun atau salju datang. Kekurangan infrastruktur ini bukan hanya memengaruhi keluarga, tetapi juga menyulitkan akses ke pendidikan, layanan medis, atau pasar untuk menjual hasil pertanian. Transportasi mencerminkan ketimpangan ini. Meski Afghanistan memiliki bandara internasional dan beberapa jalan utama beraspal, sebagian besar wilayahnya terhubung oleh jalur-jalur kasar. Selama bulan-bulan musim dingin atau musim hujan, banyak desa benar-benar terisolasi. Pada masa seperti itu, kegiatan harian apapun, mulai dari konsultasi medis hingga mengirim hasil panen ke pasar terdekat, menjadi tantangan. Komunitas belajar hidup dengan kondisi ini, tetapi itu tidak berarti mereka memiliki akses yang terjamin terhadap kebutuhan dasar. Di desa-desa, hari dimulai dengan bekerja di lahan atau merawat hewan. Tugas dibagi di antara anggota keluarga.
Hidup memang sederhana, tetapi tidak mudah. Kebanyakan rumah dibuat dari bahan-bahan setempat. Atap, dinding, dan tungku tempat memasak berasal dari tanah yang mengelilingi mereka. Saat musim dingin, ketika suhu turun dan salju jatuh, keluarga berlindung di dalam rumah menggunakan selimut tebal, api kayu, dan kehangatan bersama. Di musim panas, aktivitas meningkat seiring panen dan persiapan persediaan untuk bulan-bulan yang lebih dingin. Tahun berjalan mengikuti musim dan apa yang diizinkan oleh iklim. Meski banyak kesulitan, banyak orang menghargai kebersamaan, ketenangan, dan kontaksung dengan alam. Cara hidup ini tidak banyak berubah karena medan dan iklim menghambat perubahan yang cepat. Hidup dengan serba cukup-cukup saja, kelaparan, kehidupan pedesaan, dan kebutuhan sehari-hari. Di banyak wilayah pedesaan Afghanistan, pertanian bukan hanya kegiatan yang menghasilkan, melainkan cara utama untuk bertahan hidup. Keluarga-keluarga bergantung pada apa yang bisa diberikan tanah kepada mereka, dan meskipun iklim tidak selalu bersahabat, mereka menanam apapun yang mampu mereka tanam. Gandum adalah makanan pokok, ada di hampir setiap rumah tangga, dan umum sekali melihat petak-petak lahan yang dikhususkan hanya untuk biji-bijian ini. Namun, gandum bukan satu-satunya yang menjadi penopang hidup. Saffron, kacang almond, dan delima juga ditanam, terutama di provinsi-provinsi yang kondisinya memungkinkan panen yang sedikit lebih beragam. Hasil-hasil ini tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi sebagian orang berusaha menjualnya di dalam negeri atau bahkan ke pasar-pasar terdekat. Meski mereka tidak selalu berhasil mendapatkan harga yang bagus. Saffron misalnya di beberapa daerah benar-benar menjadi alternatif nyata dibanding budidaya popi. Sejumlah organisasi internasional mendukung perubahan ini, karena saffron punya nilai komersial dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal. Namun, untuk memproduksinya dibutuhkan pengetahuan dan waktu, dan tidak semua keluarga mampu membeli kemewahan itu. Seringkali, pekerjaan pertanian dikerjakan oleh perempuan dan anak-anak, terutama ketika para lelaki bermigrasi untuk mencari penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, bertani berhenti menjadi pilihan dan berubah menjadi keharusan, walaupun hasilnya tidak selalu cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Pengangguran menjadi hal yang terus-menerus ada di hampir semua wilayah negara itu, baik di kota maupun di desa. Di pedesaan tidak ada pabrik atau industri yang menawarkan pekerjaan formal. Mereka yang tidak punya lahan sendiri untuk digarap harus mencari pekerjaan sementara apapun yang muncul. Sebagian lelaki menyeberang perbatasan ke Pakistan atau Iran untuk mencari kerja, sementara yang lain mengambil pekerjaan informal di dalam negeri, seperti mengumpulkan besi tua atau menjual barang di kios-kios kecil pinggir jalan. Perempuan, dalam banyak kasus, menjalankan kegiatan dari rumah, seperti membuat roti atau menjahit, yang kemudian mereka jual atau tukarkan untuk mendapatkan makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi informal menyerap sebagian besar tenaga kerja. Tidak ada kontrak, tunjangan, atau jaminan, dan penghasilan pun tidak stabil. Banyak anak putus sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah. Sementara itu, mereka yang tetap bersekolah melakukannya dengan kesulitan besar, tanpa perlengkapan, dan di sekolah-sekolah yang nyaris tidak punya fasilitas dasar. Pendidikan meski dihargai oleh banyak keluarga, tersisihkan ketika prioritasnya adalah mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Bantuan internasional memainkan peran yang terlihat, tetapi juga penuh kontradiksi. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga dan pemerintah asing mengirim dukungan keuangan, makanan, dan bahan-bahan untuk mencoba meringankan situasi. Beberapa inisiatif sempat memperbaiki kondisi tertentu untuk sementara, misalnya memperbaiki jalan-jalan pedesaan atau memasang pompa air. Namun, banyak dari sumber daya itu tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Korupsi di dalam struktur negara dan lokal mengalihkan dana, dan dalam beberapa kasus proyek-proyek dibiarkan setengah jalan atau ditinggalkan tak lama setelah dimulai. Karena itu, seiring waktu, banyak komunitas memilih fokus pada sedikit hal yang bisa mereka kendalikan, tanpa terlalu berharap dari sumber luar. Meski tantangannya berat, ada usaha-usaha kecil yang mencoba bertahan dan berkembang. Di beberapa desa, perempuan membentuk kelompok menenun, menyulam, atau membuat karpet, lalu berorganisasi untuk menjual produk mereka di bazar lokal atau melalui perantara. Cara ini memungkinkan mereka memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan rumah, sesuatu yang penting di konteks ketika pembatasan sosial sangat ketat. Di wilayah lain, anak muda mulai memperbaiki ponsel atau membuka bengkel motor kecil, meskipun bahan-bahan terbatas dan akses suku cadang sulit. Inisiatif lokal seperti ini sering lahir karena kebutuhan, bukan karena rencana formal. Kebanyakan tidak mendapat dukungan dari luar, dan semuanya dikerjakan dengan apapun yang tersedia.
Jika berhasil menjual sesuatu, sebagian penghasilan mereka putar kembali untuk membeli alat atau meningkatkan kualitas produk. Di beberapa daerah, kredit mikro juga pernah didorong, walau tidak selalu berjalan baik karena minimnya bank atau mekanisme pengelolaan yang jelas. Meski begitu, ekonomi subsisten kecil-kecilan ini menjadi bentuk perlawanan yang nyata terhadap rasa ditinggalkan dan kondisi yang serba rentan. Salah satu kesenjangan paling terlihat di Afghanistan adalah ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara beberapa wilayah perkotaan memiliki sekolah, pusat kesehatan, dan layanan listrik yang cukup stabil, banyak desa pedesaan tidak memiliki layanan-layanan tersebut. Layanan medis seringkali terbatas pada apa yang bisa diberikan sebuah klinik kecil, jika klinik itu memang ada, dan sering kekurangan obat-obatan maupun tenaga yang terlatih. Keluarga, rasa hormat, dan teh panas, jiwa kolektif masyarakat. Di banyak wilayah Afghanistan, keluarga hidup berdekatan dalam kelompok-kelompok, dengan beberapa generasi Denaheh tinggal di bawah satu atap. Tidak jarang kakek nenek, anak-anak yang sudah menikah, para istri mereka, dan cucu-cucu berbagi rumah yang sama, atau menempati beberapa ruangan yang terhubung oleh halaman dalam. Pola seperti ini bukan terjadi begitu saja, melainkan mengikuti struktur yang jelas, di mana setiap orang memiliki tempat dan peran yang sudah ditentukan. Para lansia menempati posisi paling dihormati dan memiliki wewenang terbesar. Ucapan mereka sangat diperhitungkan dalam keputusan penting, baik di dalam rumah tangga maupun dalam urusan yang berdampak pada komunitas. Orang yang lebih muda diharapkan mendengarkan dan tidak membantah secara terbuka, terutama kepada sosok seperti ayah atau kakek. Tatanan hidup keluarga seperti ini sejak dini menanamkan gagasan tentang hierarki, bahwa bertambahnya usia membawa prestis tersendiri. Peran laki-laki dan perempuan juga ditetapkan dengan jelas, meski bisa berbeda tergantung wilayah dan tingkat urbanisasi. Di daerah pedesaan, pekerjaan domestik umumnya menjadi tanggung jawab perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab atas aktivitas di luar rumah. Sejak kecil, banyak anak belajar memasak, menjahit, merawat hewan kecil, dan menjaga orang yang lebih tua. Pada saat yang sama, anak-anak juga sejak dini mengamati bagaimana para lelaki yang lebih tua mengambil keputusan atau mengurus urusan di luar rumah. Pembagian ini bagi mereka yang menjalaninya tidak dianggap tidak adil atau aneh, melainkan sebagai cara hidup yang wajar. Dalam kerangka ini, menghormati orang tua dan menjaga keluarga dipandang sebagai nilai yang sangat penting. Ciri menonjol dalam kehidupan sosial Afghanistan adalah keramah tamahan. Ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ini menentukan cara orang saling berhubungan. Menyambut seseorang, bahkan orang asing sekalipun, dianggap sebagai kewajiban. Memberikan makanan, minuman, dan tempat untuk beristirahat adalah hal yang lazim, meskipun keluarga memiliki sumber daya yang terbatas. Baik tamu datang tanpa pemberitahuan, maupun saat persediaan sedang menipis, keluarga tetap akan berusaha menampung dan melayani. Sikap ini tidak hanya berlaku bagi tamu dekat, tetapi juga untuk para pelancong, tetangga, atau orang yang sedang membutuhkan. Di banyak desa, menolak melayani tamu bisa dipandang buruk oleh seluruh komunitas dan ditafsirkan sebagai kurang sopan atau kurang berpegang pada nilai-nilai. Dalam budaya keramah tamahan ini, teh memiliki tempat yang istimewa. Teh bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari ritual harian. Menyiapkan dan menyajikan teh adalah cara untuk menunjukkan hormat, membangun kedekatan, atau memulai percakapan penting. Tuan rumah dengan saksama merebus air, menambahkan daun teh, lalu menuangkannya ke dalam gelas-gelas kecil. Seluruh proses dilakukan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, dan sering diulang beberapa kali selama kunjungan. Menyajikan teh juga menyiratkan bentuk hierarki. Biasanya teh diberikan lebih dulu kepada tamu utama atau orang paling tua dalam rombongan, lalu kepada yang lain. Pada momen ini, topik pembicaraan bisa beragam, dari urusan keluarga hingga kabar desa. Suasananya umumnya santai, tetapi ada aturan halus yang dipahami semua orang. Orang yang lebih tua tidak dipotong pembicaraannya, tidak ada yang berbicara dengan angkuh dan nada hormat tetap dijaga, bahkan ketika topiknya sensitif. Di rumah-rumah Afghanistan, terutama di wilayah pedesaan, kehidupan bersama lintas generasi ini menciptakan lingkungan proses belajar terjadi terus-menerus. Anak-anak tumbuh dengan mengamati orang dewasa, perlahan ikut terlibat dalam tugas-tugas, dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki makna di dalam keluarga. Tidak semuanya perlu ditulis atau dijelaskan dengan kata-kata. Cukup perhatikan bagaimana kakak bersikap, bagaimana paman berbicara, atau bagaimana sebuah perayaan keluarga diatur, untuk tahu apa yang diharapkan dari setiap orang. Jenis pendidikan yang tersirat seperti ini diturunkan setiap hari, lewat apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.
Ini bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga memahami ritme kelompok dan bertindak sesuai dengannya. Meski di kota-kota dinamika mulai berubah dan banyak keluarga tidak lagi tinggal berkelompok dengan cara yang sama, di desa-desa, model ini masih menjadi norma. Kebersamaan sehari-hari tidak selalu mudah, tetapi dianggap perlu. Ada saat-saat tegang, perbedaan pandangan antar generasi, atau ketidaksepakatan tentang keputusan penting. Namun semuanya ditangani dengan cara yang tidak mencolok. Menghindari konflik terbuka adalah bagian dari cara menjaga ikatan. Peran penengah, seseorang yang lebih tua atau lebih berpengalaman, menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah tanpa membuatnya membesar. Ini bukan soal memaksakan kehendak, melainkan membimbing yang lebih muda menuju solusi yang bisa diterima bersama. Di Borgol dalam diam, perlawanan perempuan di Afghanistan. Di banyak rumah pedesaan Afghanistan, keputusan penting tentang hidup seorang perempuan bukan dibuat oleh dirinya. Sejak usia muda, banyak yang sudah ditakdirkan menikah tanpa ada yang menanyakan pendapat mereka. Sebagian bahkan baru berusia 12 atau 13 tahun ketika keluarganya, karena terpaksa atau mengikuti kebiasaan, menikahkan mereka dengan pria yang lebih tua. Terkadang orang yang sama sekali asing. Mahar, yang berbeda-beda tergantung wilayah dan status sosial, menjadi bagian penting dalam kesepakatan itu. Dalam beberapa kasus, nilainya mencapai beberapa ribu Afghani. Dalam kasus lain, mahar berupa hewan ternak, tanah, atau janji perlindungan. Bagi keluarga miskin, menerima mahar berarti meringankan beban. Bagi banyak pria yang lebih tua, menikahi perempuan muda adalah cara untuk memastikan keturunan atau meraih kehormatan. Seorang gadis remaja, dalam video yang menginspirasi kisah ini, menceritakan bagaimana ibunya menjual dirinya demi makanan. Ia tak bisa berkata tidak. Kasusnya bukan pengecualian. Banyak anak perempuan dikeluarkan dari sekolah, dikirim ke rumah orang lain, dan dipaksa menjalani peran yang tidak mereka pilih. Seringkali, mereka bahkan tidak tahu isi kesepakatan itu sampai hari pernikahan. Tidak ada yang bertanya apakah mereka setuju. Semua dianggap sudah seharusnya begitu. Meski sistem ini tertutup rapat, sebagian perempuan menemukan cara untuk melawan. Di tempat-tempat di mana sekolah dilarang, anak perempuan dan remaja bertemu diam-diam di dalam rumah-rumah pribadi untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Beberapa guru yang sudah pensiun mengubah ruang tamu mereka menjadi kelas dadakan. Mereka bertemu saat fajar, lalu menyembunyikan buku catatan di dalam tas belanja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jika ada yang bertanya, mereka bilang sedang menjenguk bibi yang sakit. Mereka belajar dengan suara pelan, memakai papan tulis kecil berwarna hitam, dan setiap bunyi mendadak membuat mereka cepat menoleh ke jendela. Sebagian berjalan lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana, sambil tahu bahwa mereka berada dalam bahaya. Namun mereka tidak berhenti. Kadang ayah mereka diam-diam mengizinkan, kadang justru ibu mereka yang bersikeras. Kelasnya singkat, tetapi bagi mereka, waktu itu adalah segalanya. Tidak ada ijazah, tetapi ada benih yang membangunkan pikiran dan memelihara harapan. Banyak anak perempuan hidup begitu terisolasi sampai mereka bahkan tidak tahu jaringan seperti ini ada. Namun pelan-pelan, jumlah mereka yang berhasil bergabung semakin bertambah. Tidak ada yang mengumumkannya. Ini terjadi hanya karena selalu ada orang-orang yang menolak menyerah. Di kota-kota, cara melawan pun berbeda. Sebagian perempuan muda menemukan jalan keluar lewat seni, puisi, atau usaha kecil. Yang paling gigih mengikuti lokakarya bordir. Sambil menjahit, mereka saling berbagi kisah, saling mendengarkan, dan merenung bersama. Bordir bukan sekadar hiasan. Di dalamnya tersimpan pesan-pesan tersembunyi, kadang disamarkan sebagai bunga. Benang-benang itu juga mengucapkan hal-hal yang tak bisa diucapkan dengan suara. Dapur pun menjadi tempat berlindung lainnya. Berkumpul di rumah-rumah, sebagian perempuan saling bertukar resep, menyesuaikan bahan, dan menciptakan ruang di mana mereka bisa berbicara tanpa terputus. Yang lebih muda belajar dari yang lebih tua, bukan hanya cara memasak, tetapi juga cara bertahan. Di dapur, rencana pelarian disusun, rahasia disimpan, dan luka yang tak terlihat perlahan disembuhkan. Meski banyak yang tidak bisa berbicara dengan bebas, momen-momen seperti ini membuat gagasan tetap bergerak. Bentuk ekspresi yang sangat kuat adalah landeh, puisi pendek yang diciptakan perempuan Pashtun. Harry juga beris, puisi ini diwariskan secara lisan dan sering mengkritik suami, mertua laki-laki, perang, atau pemenjaraan. Seorang perempuan bisa menimba air dan melantunkan lande tanpa menatap siapapun. Namun semua orang tetap mengerti maksudnya. Melalui puisi ini, banyak yang mengekspresikan rasa sakit, amarah, dan keinginan untuk perubahan. Tidak semua orang mengenal tradisi ini, tetapi mereka yang memakainya menemukan bentuk perlawanan yang senyap.
Inilah kata-kata yang memecah keheningan. Meski begitu, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Di Kabul dan kota-kota lain, walaupun banyak perempuan dikeluarkan dari pekerjaan atau universitas, sebagian beradaptasi. Ada yang menjual produk dari rumah, ada yang memberi les privat, dan ada yang bentuk koperasi informal. Terkadang perubahannya sangat kecil. Seorang perempuan muda belajar bahasa Inggris secara daring, seorang ibu mengajarkan matematika kepada anak-anak perempuannya. Seorang nenek mengingat seperti apa hidup sebelum Taliban kembali. Itu bukan revolusi, tetapi setiap gestur membuka sebuah celah. Apa yang tidak tertulis? Bahasa, kehormatan, dan warisan masyarakat Afghanistan. Selama bergenerasi-generasi, aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di banyak komunitas Afghanistan seringkali tidak pernah ditulis dan terpisah dari negara. Aturan-aturan itu diwariskan secara lisan dan menentukan apa yang dianggap benar atau tidak dapat diterima. Salah satu sistem yang paling dikenal adalah Pashtunwali, sebuah kode prinsip yang menetapkan perilaku yang diharapkan di dalam suku-suku. Ia dipelajari sejak kecil dan tidak pernah dipertanyakan. Di banyak tempat, ia lebih berpengaruh daripada hukum pemerintah, terutama di wilayah yang kehadiran pemerintahnya sangat minim. Di antara aturan intinya adalah memberikan keramahan kepada mereka yang membutuhkan, membalas ketidakadilan yang dianggap terjadi, dan melindungi kehormatan keluarga. Ini bukan diperlakukan sebagai saran, melainkan sebagai perintah. Walau berasal dari tradisi kesukuan dan terutama dikaitkan dengan orang Pashtun, logikanya telah menyebar luas ke seluruh negeri dan bercampur dengan kebiasaan bersama lainnya. Identitas juga dibentuk melalui bahasa. Tidak ada satu bahasa tunggal yang dituturkan oleh semua orang Afghanistan. Dari yang berakar dari bahasa Persia digunakan di banyak kota di wilayah utara dan tengah. Pashto lebih umum di selatan dan timur, serta sangat terkait dengan struktur kesukuan. Selain itu ada Uzbek, Turkmen, dan Baluchi yang digunakan di wilayah-wilayah tertentu. Mozaik bahasa ini sering tumpang tindih dengan pembagian etnis dan juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan, serta partisipasi dalam negara. Di banyak daerah yang bahasa resmi nyaris tidak hadir, masyarakat bergantung pada struktur tradisional untuk mengatur kehidupan bersama. Sangat umum bagi orang Afghanistan untuk berbicara 2 atau 3 bahasa, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan konteks yang berbeda, meski sekaligus menandai batas-batas antar kelompok. Puisi menjadi bagian sehari-hari dari identitas ini. Puisi tidak terbatas pada buku atau penulis ternama, melainkan muncul di pertemuan keluarga, di pasar, dan dalam obrolan santai. Bait-bait dilantunkan. Peribahasa diulang. Ungkapan yang menangkap emosi atau gagasan saling dipertukarkan. Puisi beredar dari mulut ke mulut, dinyanyikan dan diingat. Sebagian orang masih mengutip Rumi, penyair abad ke-13 yang lahir di wilayah yang kini menjadi Afghanistan, dan karya-karyanya terus hidup lintas generasi. Walau ia diadopsi oleh banyak budaya, di tanah kelahirannya ia tetap dipandang sebagai sosok kebijaksanaan. Jadi puisi bukanlah ekspresi kalangan elit, melainkan bahasa bersama yang melintasi usia, kelas sosial, dan gender. Pakaian juga berbicara banyak. Para pria biasanya mengenakan shalwar kameez, tunik panjang dengan celana longgar, kadang disertai sorban atau kopiah anyaman. Ini nyaman, praktis untuk iklim setempat, dan menunjukkan penghormatan pada tradisi. Di desa-desa, hampir semua orang berpakaian serupa. Namun di kota, ragamnya lebih besar, terutama di kalangan anak muda. Para perempuan mengenakan gaun panjang bersulam dan kerudung, meski di wilayah yang lebih konservatif, burka masih digunakan. Setiap pakaian menyampaikan sesuatu, dari mana seseorang berasal, apakah ia sudah menikah, dan komunitas mana yang menaunginya. Seringkali para perempuan sendiri yang menjahit pakaian itu di rumah. Untuk momen khusus, seperti pernikahan atau perayaan keagamaan, dipilih kain yang lebih cerah dan hiasan yang lebih rumit. Pakaian bukan hanya melindungi dari cuaca, tetapi juga mengekspresikan identitas. Di tengah semua ini, kehormatan adalah gagasan yang meresap ke segala hal. Mungkin tidak seperbicarain, associasi hapard. Ini bukan sekadar tentang citra pribadi, melainkan tentang nama/lower. Apa yang seseorang ucapkan, bagaimana ia berpakaian, jam berapa ia pulang ke rumah, atau dengan siapa ia bergaul, bisa dipandang sebagai bentuk tidak hormat terhadap kelompok. Ketakutan akan omongan orang, rasa malu, atau hukuman sosial seringkali lebih berat daripada aturan tertulis. Di desa-desa, membela kehormatan dapat memicu konflik antar keluarga, pengusiran, atau bahkan kekerasan. Terkadang, kecurigaan semata sudah cukup untuk mendorong tindakan. Di kota, pendidikan, kontak dengan dunia luar, dan migrasi telah, di antara iman dan adat, memperkuat peran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Meskipun ada berbagai cara dalam menjalankan Islam, mayoritas penduduk negara ini menganut mazhab Sunni, sementara sebagian yang lebih kecil mengikuti mazhab Syiah, terutama di kalangan komunitas Hazara. Perbedaan ini, meski terlihat di wilayah tertentu, biasanya tidak memicu konflik yang terus-menerus, karena praktik bersama hidup berdampingan di banyak desa yang melampaui perbedaan doktrin. Variasi tampak pada perayaan keagamaan, cara berdoa, atau tokoh rujukan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang paling dominan adalah pengalaman beragama yang sama sebagai bagian dari jalinan sosial, bukan perdebatan teologis. Di daerah pedesaan, keterikatan pada mazhab Islam tertentu umumnya diwariskan dalam keluarga, tanpa pilihan yang benar-benar disadari. Identitas keagamaan diturunkan lewat adat, dan tercermin dalam hal-hal sederhana seperti sapaan, makanan, doa, serta cara berpakaian. Dalam arti ini, Islam hadir sejak lahir hingga meninggal, menandai irama hidup tanpa perlu dipaksakan secara terang-terangan. Praktik keagamaan begitu menyatu dalam rutinitas, sehingga nyaris tak terpisahkan dari kalender dan lingkungan. Pada bulan Ramadan misalnya, kota-kota melambat, pasar buka lebih siang, dan jalanan menjadi lengang pada jam-jam paling panas. Lalu ramai kembali saat senja ketika orang berbuka dengan kurma dan air. Keluarga berkumpul untuk menikmati hidangan khusus, dan meskipun banyak yang hanya memiliki kebutuhan dasar, mereka berusaha menyajikan sesuatu yang berbeda pada hari-hari ini. Di desa-desa, tanda untuk berbuka bisa berupa azan dari masjid atau cahaya yang dinyalakan di puncak bukit. Hari Raya Idul Fitri, yang menandai berakhirnya puasa, dirayakan dengan pakaian baru, kue buatan rumah, dan kunjungan keluarga. Ini adalah salah satu dari sedikit momen setiap tahun ketika bahkan mereka yang serba kekurangan pun berusaha berbagi sesuatu. Di kota-kota besar seperti Kabul, acara publik diselenggarakan, makanan dibagikan, dan sedekah diberikan sebagai bagian dari kewajiban agama. Salat 5 kali sehari menjadi kerangka yang menyusun hari. Walau tidak semua orang mengikuti jadwalnya secara persis, banyak yang tetap berusaha. Di wilayah konservatif, berhenti bekerja untuk salat adalah hal yang umum. Di wilayah perkotaan, terutama di kalangan anak muda, mungkin ada lebih banyak keluasan. Tetapi azan lewat pengeras suara mengingatkan semua orang bahwa agama hadir, bahkan ketika seseorang tidak sedang mencarinya. Banyak norma sosial ditampilkan sebagai perintah agama, meskipun asal-usulnya berakar pada adat yang sangat tua. Praktik seperti mengenakan kerudung, pemisahan gender di ruang publik, atau otoritas ayah di dalam rumah sering dibenarkan dengan alasan spiritual. Padahal sebagian besar mencerminkan struktur kesukuan yang sangat lama. Agama menyediakan kerangka yang melegitimasi norma-norma ini, sehingga tampak tak terbantahkan. Namun, penerapannya berbeda-beda, tergantung wilayah, keluarga, bahkan situasi tertentu, yang menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu mengikuti satu aturan yang seragam. Meski ada kerangka ini, terdapat bentuk-bentuk spiritualitas yang tidak sepenuhnya masuk dalam versi resmi Islam. Di banyak desa pegunungan, praktik yang memadukan unsur keagamaan dengan kepercayaan yang lebih tua masih bertahan. Sebagian orang mengunjungi makam para wali setempat untuk mencari kesembuhan, kesuburan, atau keberuntungan. Walau dikritik oleh kelompok yang lebih ortodoks, ritual semacam ini tetap populer. Doa-doa dibacakan untuk menangkal mata jahat, benang diikatkan di pohon-pohon keramat, atau lilin dinyalakan di tempat-tempat tertentu. Ungkapan-ungkapan ini agak bertentangan dengan Islam. Bagi banyak orang, yang terpenting adalah niat. Bahkan di lingkungan kota yang tradisional, ada yang mendatangi para tetua yang mengetahui rumus-rumus lama untuk menarik rezeki atau menolak kesialan. Religiusitas rakyat seperti ini adalah bagian dari keseharian, dan menunjukkan bahwa hubungan dengan iman tidak selalu seragam atau kaku. Masjid bukan hanya tempat salat. Di banyak lingkungan, masjid juga berfungsi secara sosial, komunal, bahkan administratif. Urusan warga dibahas, kabar penting disampaikan, dan keputusan bersama diambil. Para imam, meskipun tidak selalu memiliki pendidikan agama formal, adalah tokoh kunci dalam komunitas. Mereka sering menjadi penengah konflik keluarga, memberi nasihat tentang pernikahan atau usaha, dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan otoritas resmi. Madrasah, sekolah agama, menerima anak-anak sejak usia dini, bukan hanya untuk mengajari mereka membaca Al-Quran, ketika belajar dan memulihkan diri menjadi sebuah tindakan keberanian. Di pedesaan Afghanistan, banyak anak belum pernah menginjakkan kaki di sekolah. Sebagian tidak bisa menulis nama mereka sendiri, dan yang lain putus sekolah sebelum menuntaskan kelas-kelas awal. Perang, kemiskinan, diskriminasi gender, serta kekurangan guru terlatih membuat akses terhadap pendidikan dasar menjadi sulit, terutama bagi anak perempuan.
Di beberapa desa, sekolah terdekat berjarak berjam-jam perjalanan, seringkali tanpa jalan yang layak, dan bangunannya rapuh, rusak, atau bahkan benar-benar kosong. Di wilayah-wilayah ini, sejak usia sangat muda, anak-anak harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga atau bekerja di ladang, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pun terabaikan. Pada tahun-tahun sebelum kembalinya Taliban, angka pendaftaran untuk anak laki-laki dan perempuan meningkat cukup besar. Di banyak keluarga, nilai pendidikan mulai diakui, dan meski kondisi tetap berat, sebuah jalan harapan terbuka. Sekolah-sekolah baru dibangun, program pelatihan guru diluncurkan, dan anak perempuan diizinkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, seiring perubahan kekuasaan, banyak peluang lenyap. Otoritas baru memperlakukan pembatasan, dan di sebagian besar wilayah negara itu, anak perempuan berhenti mengikuti kelas setelah kelas 6. Bahkan di tempat-tempat tanpa larangan yang jelas, banyak keluarga, karena takut atau tekanan sosial, memilih untuk tidak mengirim anak perempuan mereka. Universitas Kabul, yang dulu menjadi simbol kemajuan, juga terdampak. Sebelumnya, perempuan muda dari beberapa provinsi dapat menempuh jalur karier seperti kedokteran, teknik, jurnalisme, dan keguruan. Sebagian bahkan memperoleh beasiswa untuk belajar di luar negeri, lalu kembali membawa gagasan baru serta tekad untuk berkontribusi bagi negeri. Hari ini, banyak universitas negeri menghadapi pembatasan operasional, kekurangan pengajar berkualifikasi, dan penyensoran materi. Perempuan dikeluarkan dari berbagai program, dan dalam beberapa kasus dilarang sama sekali. Peluang belajar ke luar negeri menyusut, dan banyak keluarga takut akan pembalasan, lebih memilih tidak membiarkan putri mereka melanjutkan kuliah. Meski begitu, upaya-upaya sembunyi-sembunyi untuk menjaga pendidikan tetap hidup terus bertahan. Di rumah-rumah pribadi, dengan jadwal yang tidak menentu dan sumber daya yang sangat minim, kelas-kelas masih diadakan bagi anak perempuan yang tidak lagi bisa bersekolah di sekolah negeri. Mereka diajari membaca, menulis, penjumlahan, dan juga berpikir kritis, dengan harapan suatu saat mereka dapat kembali melanjutkan pendidikan secara terbuka. Di ruang-ruang ini, mengajar dan belajar telah menjadi bentuk perlawanan ketika keinginan untuk maju menang atas rasa takut. Dalam hal kesehatan, hambatannya pun tak kalah besar. Di banyak desa, tidak ada pusat layanan kesehatan dasar. Orang sakit harus berjalan jauh atau menunggang keledai untuk mencapai klinik. Ketika mereka akhirnya berhasil sampai, seringkali tidak ada tenaga medis, tidak ada obat, dan tidak ada listrik. Fasilitasnya dalam kondisi buruk, persediaan terbatas, dan antrean layanan menumpuk. Dalam skenario terbaik, ada seorang perawat dengan pelatihan terbatas yang berusaha melakukan yang terbaik dengan apapun yang tersedia. Organisasi non-pemerintah telah menjadi kunci untuk menutup kesenjangan ini. Selama bertahun-tahun, berbagai LSM medis membentuk klinik keliling, rumah sakit pedesaan, dan kampanye vaksinasi, terutama di wilayah-wilayah yang terabaikan oleh negara. Ada yang melatih bidan, ada yang melatih kader kesehatan masyarakat, dan ada pula yang berfokus merawat ibu hamil atau anak-anak dengan gizi buruk. Namun, keberlanjutan program-program ini bergantung pada pendanaan dari luar, izin politik, kondisi keamanan. Ketika salah satu unsur ini tidak ada, layanan pun runtuh. Selain itu, tidak semua wilayah dapat dijangkau, dan ada komunitas yang, karena alasan budaya atau agama, menolak intervensi tertentu. Penyakit yang paling umum sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah dasar. Tetapi tanpa layanan medis, penyakit itu berubah menjadi masalah serius. Diare, infeksi saluran pernapasan, tuberkulosis, dan campak tetap sering terjadi dan kerap tidak tertangani. Kekurangan gizi menimpa ribuan anak, menghambat pertumbuhan mereka. Kelangkaan air minum yang aman dan kebersihan yang buruk memperparah kondisi-kondisi ini. Sebagian anak meninggal akibat demam yang tidak terdiagnosis, infeksi kulit, atau komplikasi saat lahir. Angka kematian bayi termasuk yang tertinggi di dunia. Dan banyak perempuan meninggal saat hamil atau melahirkan karena tidak tersedianya layanan terdekat. Makan, tertawa, dan mengenang. Budaya yang hidup di dalam hal-hal yang tak terlihat. Meski Afghanistan dikenal karena konflik-konfliknya, ada sisi keseharian yang tetap kuat dan membentuk jati diri rakyatnya. Budaya terus berlanjut lewat gestur, makanan, perayaan, dan kenangan yang tak perlu dituliskan. Meski ada perang, pengungsian, dan penyensoran, banyak tradisi masih diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga oleh kebiasaan dan pengulangan. Memasak, misalnya, adalah salah satu bahasa perlawanan tertua. Di hampir setiap rumah Afghanistan, apapun ukuran dan lokasinya, hampir pasti ada roti yang dipanggang sendiri di rumah. Naan dipanggang di tungku tanah liat, dibuat oleh keluarga itu sendiri, dan disajikan di setiap waktu makan, bahkan ketika hampir tidak ada lauk lain. Namun, naan bukan satu-satunya makanan pokok.
Nasi juga memegang peran penting, dimasak dengan cara berbeda-beda tergantung wilayahnya. Yang paling mewakili adalah kabuli pulau. Hidangan nasi yang dimasak dengan daging domba, wortel, dan kismis. Biasanya disiapkan untuk hari-hari penting atau saat menerima tamu. Teh adalah hal lain yang selalu ada. Teh disajikan dari pagi sampai malam, bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari ritual menyambut tamu. Biasanya teh ditemani gula batu atau permen keras, dan seringkali tetap ditawarkan bahkan ketika tidak ada makanan. Tradisi ini memastikan tamu selalu disambut dengan sesuatu, seberapapun sederhananya. Chai bukan hanya menghilangkan haus, tetapi juga memberi alasan untuk mengobrol, mendengar kabar, mengenang yang tak hadir, atau sekadar menghabiskan waktu. Di banyak daerah pedesaan, waktu minum teh adalah satu-satunya momen dalam sehari ketika semua orang berkumpul tanpa tergesa-gesa. Di luar meja makan, ada juga bentuk-bentuk seni yang tidak membutuhkan galeri untuk bertahan. Karpet tenun tangan bukan sekadar hiasan atau komoditas dagang. Setiap karpet membawa motif yang terikat pada klan atau sejarah keluarga. Sebagian membutuhkan berbulan-bulan pengerjaan dan dibuat di rumah, pada alat tenun sederhana di kamar atau halaman. Perempuan dan anak perempuan bergantian menenun, kadang dalam diam, kadang sambil bernyanyi, dan banyak yang belajar sejak kecil untuk mengikuti pola tanpa petunjuk tertulis. Hal serupa juga berlaku pada kerajinan tembikar, terutama di wilayah seperti Istalif, tempat generasi demi generasi menyempurnakan teknik glasir dengan warna-warna tertentu. Yang paling terkenal adalah biru pirus, yang sudah menjadi ciri khas. Kerajinan-kerajinan ini bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga menjaga gaya, bentuk, dan simbol berusia ratusan tahun. Sesuatu yang mirip juga terjadi pada pernikahan yang mengikuti ritual-ritual yang jelas. Pernikahan khas bisa berlangsung selama beberapa hari dan membutuhkan keterlibatan seluruh komunitas. Hidangan khusus disiapkan, musik langsung dimainkan, dan tarian tan dilakukan, yaitu tarian melingkar di mana para pria berputar mengikuti irama gendang. Para perempuan, meski terpisah secara fisik selama prosesi, juga ikut ambil bagian lewat nyanyian, henna, dan permainan menjelang penyatuan. Seringkali pernikahan menjadi satu-satunya acara meriah dalam setahun, terutama pada masa pembatasan politik. Di sisi lain, pemakaman juga punya dimensi kolektif. Duka tidak dijalani sendirian. Keluarga yang ditinggalkan menerima kunjungan selama beberapa hari. Makanan sederhana seperti sup atau nasi polos dibagikan, dan doa menjadi cara untuk berbagi kesedihan. Pertemuan-pertemuan ini membantu menjaga jalinan sosial, bahkan ketika tidak ada sumber daya untuk acara berskala besar. Selain itu, kalender pertanian masih menandai ritme tahun, ekonomi kotaan. Masa panen, curah hujan, datangnya udara dingin, atau berakhirnya musim dingin tetap memengaruhi pemilihan tanggal untuk perayaan, pernikahan, atau kumpul keluarga. Salah satu tanggal paling simbolis adalah Nowruz, Tahun Baru Persia, yang bertepatan dengan titik equinox musim semi. Meski pernah dilarang pada waktu-waktu tertentu karena asal-usulnya yang pra-Islam, banyak keluarga tetap merayakannya, kadang secara pribadi atau diam-diam. Rumah-rumah dibersihkan, hidangan khusus disiapkan, dan kunjungan dilakukan. Tanggal penting lain adalah Idul Fitri, yang menandai berakhirnya Ramadan. Pada kesempatan ini, kue-kue dipanggang, pakaian baru dikenakan, dan anak-anak menerima uang atau hadiah kecil. Hari-hari raya ini bukan hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi momen untuk memperbarui ikatan, rehat dari rutinitas, dan menjaga harapan tetap hidup. Budaya tidak hilang. Budaya belajar bersembunyi muncul di ruang-ruang privat dan menyamarkan diri dalam kesederhanaan. Di halaman tempat memasak dilakukan, di alat tenun yang tak pernah berhenti, di cerita yang terus diceritakan nenek kepada cucunya, bahkan humor pun menemukan tempatnya. Meski tampak tidak sejalan dengan konteks perang, orang Afghanistan mengembangkan humor yang sangat khas, memadukan ironi, pengamatan tajam, dan makna ganda. Lelukon tentang pejabat korup, birokrasi, atau kontradiksi sosial masih diceritakan dengan suara pelan, tetapi tetap ada. Kisah-kisah masa lalu juga tetap bertahan. Banyak orang tua masih mengingat seperti apa hidup pada masa damai, bagaimana panen dirayakan, permainan apa yang dimainkan anak-anak, atau apa yang disajikan di pesta. Kenangan-kenangan ini bukan hanya menghadirkan nostalgia, tetapi juga membantu kita bertahan dari apa yang kita alami hari ini. Itu adalah cara untuk menopang diri. Budaya, tanpa perlu dipamerkan, dipelihara lewat gestur, lewat kalimat-kalimat yang diulang saat menyapa, lewat cara teh diseduh. Yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Budaya itu hadir. Dan di dalam keheningan itu ada kekuatan. Meski semuanya dilarang atau diawasi, selalu ada yang terus menyulam motif-motif kuno, ada yang menulis bait-bait puisi secara rahasia, dan banyak yang mengulang kebiasaan yang membentuk hari-hari mereka.
Para pria bercukur seperti ayah mereka, para perempuan memasak seperti yang mereka pelajari dari ibu mereka, dan anak-anak bermain dengan apapun yang mereka temukan, seperti yang selalu mereka lakukan. Keteguhan ini, sekecil apapun tampaknya, adalah yang mencegah identitas Afghanistan lenyap. Bahkan di kamp-kamp pengungsi, jauh dari rumah, keluarga-keluarga mengulang apa yang mereka pelajari. Mereka merayakan dengan apa yang sedikit mereka punya. Mereka memasak, mereka mengajari anak-anak. Tidak ada yang memberi instruksi, dan tidak ada yang perlu mengingatkan. Mereka hanya melakukannya, seperti yang selalu mereka lakukan. Budaya tidak ditopang oleh pidato atau buku. Budaya ditopang oleh tindakan sehari-hari. Oleh hal-hal yang tidak berubah. Meski yang lainnya telah hancur, meski mereka hidup jauh dari tempat mereka dilahirkan, mereka tidak perlu menarik perhatian atau menjelaskan diri. Mereka hanya meneruskan. Selama masih ada yang melakukan ini, Afghanistan is Persia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.